Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Belajar Bareng Dul. Setelah sekian lama vakum, saya akan mulai lagi berbagi apa yang saya ketahui tentang dunia komputer, tutorial dan segala macamnya. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial menggunakan Microsoft Word yang akan mulai dari dasar banget ya, untuk para pemula, adik-adik yang masih sekolah, siswa-siswi di sekolah menengah bisa menggunakan video-video saya ini untuk mulai belajar tentang aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Office. Nah, untuk pertama yang akan saya buat videonya adalah tutorial tentang penggunaan Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Baik, di video pertama ini saya akan mulai dari awal tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word, teman-teman bisa langsung membuka icon Microsoft Word seperti yang ada di layar ini. Atau bisa cari di tombol start. Kalau di ikonnya tidak ada, teman-teman bisa cari di tombol start, mencari Microsoft Word seperti ini, Microsoft Office Word 2007. Kebetulan yang saya gunakan adalah versi 2007. Tinggal diklik pada tulisan ini, atau kalau menggunakan logo seperti ini, teman-teman bisa double klik, maka aplikasi akan segera terbuka. Oke, sebelum saya mulai memperkenalkan aplikasi Microsoft Word ini, tidak ada salahnya kalau teman-teman menekan dulu tombol subscribe agar selalu mendapat informasi video-video baru dari saya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk menerima notifikasi tentang video-video yang baru saja saya upload. Silakan tekan tombol like dan juga share kepada teman-teman, saudara, kerabat yang mungkin membutuhkan video ini untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tampilan lembar kerja Microsoft Word ini ada beberapa bagian yang bisa kita gunakan dalam bekerja. Pada bagian atas di sini ada tulisan dokumen 1 Microsoft Word. Ini adalah bagian titel atau judul. Nah, bagian ini menunjukkan dokumen yang sedang kita kerjakan. Saat belum kita simpan, nama ini akan default atau secara otomatis tuliskan dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya, tergantung dokumen keberapa yang kita buka pada lembar kerja saat itu. Nah, saat kita sudah menyimpan dokumen yang kita kerjakan, nama dokumen 1 ini akan berubah menjadi sesuai dengan nama yang saat kita menyimpan. Jadi misalkan coba saya simpan, ini adalah tombol untuk menyimpan pada bagian kiri ini. Nanti akan ada perubahan pada namanya. Jadi misalkan saya simpan sebagai belajar 1, save as-nya sebagai Word dokumen, kita save. Maka tampilan di sini akan berganti menjadi belajar 1 Microsoft Word. Nah, ini berarti dokumen yang sedang kita buka atau kita kerjakan adalah dokumen belajar 1. Nah, setelah bagian titel atau bagian judul ini ada yang namanya menu ribbon. Ribbon ini menu-menu yang berupa tulisan. Ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, view, dan ini Foxit PDF. Karena saya menggunakan aplikasi Foxit PDF untuk aplikasi pembaca dan membuat PDF, maka terhubung dengan Microsoft Word di sini. Kalau teman-teman tidak menggunakan tombol ini juga tidak akan muncul di Microsoft Word. Jadi sampai view ini yang default dari Microsoft Word. Kemudian masing-masing ribbon ini memiliki grup ribbon sendiri-sendiri. Jadi untuk home ada grup ribbon clipboard, font, paragraf,
style, dan editing. Untuk insert ada group ribbon page, table, illustration, link, head in footer, text, dan simbol. Begitu juga dengan back layout, reference memiliki group ribbon masing-masing. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menggunakan tombol-tombol atau menu-menu yang ada pada masing-masing ribbon dan group ribbon ini. Nanti akan saya bahas satu persatu sampai kita bisa menggunakan semua menu yang ada di Microsoft Word untuk membantu kerja kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan update video-video terbaru mengenai tutorial-tutorial ilmu komputer yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga klik like, kemudian sharing ke teman-teman, saudara, atau keluarga yang membutuhkan tutorial-tutorial berkaitan dengan ilmu komputer. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ribbon home. Ribbon home. Oh, sebelum saya lanjutkan di sini, ada yang perlu saya sampaikan di sini. Bagian atas kiri ini namanya tombol-tombol quick access atau akses cepat. Nah, tombol-tombol ini bisa kita setting ulang sesuai dengan kebutuhan dengan menekan tombol tanda panah ini. Nah, ini adalah untuk membuat customize quick access. Jadi tombol apa yang mau kita munculkan di sini untuk quick access-nya. Jadi yang tanda centang ini berarti tampil di sini. Kalau centangnya dihilangkan maka dia tidak akan tampil di sini. Nah, ini tadi tanda open. Kalau saya hilangkan centangnya dia tidak muncul. Kalau saya klik di sini tanda centang maka dia muncul lagi di sini. Ini untuk akses cepat. Ya, jadi tanpa menekan tombol file ini. Nah, menunya kan ada di sini. Nah, tuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Untuk ribbon home ini tadi saya sebutkan ada grup ribbon yang terdiri dari clipboard, font, paragraf, style. Nah, untuk menu di clipboard ini ada menu utama yang sering kita gunakan adalah cut, copy, dan paste. Ini kalau kita sudah ada teks di sini. Oke. Nah, saat ini kita memiliki secara otomatis. Nah, ini tombol-tombol ini tidak aktif. Jadi dengan warna buram ini artinya tidak aktif, tidak bisa digunakan. Nah, untuk mengaktifkan ini kita harus memiliki teks yang akan kita lakukan copy atau cut paste. Jadi harus diblok dulu atau kita pilih teks mana. Misalkan semua teks ini mau saya copy, kita tinggal blok semua. Nah, maka dua tombol ini menjadi aktif. Nah, apa fungsinya? Fungsi yang pertama, tombol cut. Untuk tombol cut itu untuk copy atau menyalin sebuah teks dan menghilangkan aslinya. Jadi kalau saya gunakan ini tombol cut, saya klik cut, maka ini akan hilang. Tapi bisa kita paste lagi, kita munculkan di tempat lain. Bisa di dokumen ini, bisa di dokumen yang lain. Jadi tinggal kita tekan paste, paste-nya sudah aktif, kita tinggal paste. Nah, dia muncul. Paste lagi, akan muncul lagi. Semua yang sudah kita cut itu kita paste berapa kali pun, selama kita belum melakukan operasi lain, itu akan muncul tulisan yang sama. Nah, itu untuk tombol cut. Nah, untuk tombol copy itu akan membuat salinan dan tetap menyimpan aslinya. Misalkan ini teks ini untuk belajar, saya copy. Maka begitu kita tekan copy, teks ini tetap ada, aslinya tetap ada, tapi kita sudah memiliki salinannya. Tinggal kita tekan paste. Paste terus ini akan muncul berapa kali, sebanyak apapun kita klik paste-nya terus akan muncul gitu. Nah, itu bedanya copy dan cut.
Untuk tombol selanjutnya, ini ada format painter. Format painter ini fungsinya adalah untuk menyalin format tulisan yang sudah ada ke paragraf yang lain. Jadi saya contohkan di sini ada beberapa teks yang sama di sini. Saya salah satu teks saya ubah formatnya. Jadi misalkan ini saya gunakan bold, kemudian jenis hurufnya. Fungsi-fungsi ini nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Ini sementara untuk menjelaskan tentang format painter. Nah, misalkan fontnya juga saya besarkan. Nah, jika kita ingin membuat tulisan yang di bawah ini dengan format yang sama seperti di atas, kita tidak perlu menggunakan pengaturan ulang lagi. Cukup kita gunakan menu format painter. Jadi contohnya kita seleksi saja format yang menjadi acuan. Jadi misalkan akan kita ubah seperti format ini kita seleksi atau kita blok dengan menekan tombol mouse. Pada mouse sebelah kiri kita klik. Untuk teman-teman yang benar-benar pemula, kita klik bagian ini, kita tahan, kemudian tarik ke depan sampai batas yang ingin kita seleksi. Atau kalau satu baris ingin kita seleksi, kita arahkan ke sebelah kiri tombol seperti ini, tombol panah ini, kemudian kita klik sekali, maka semua baris ini akan terseleksi. Nah, setelah terseleksi seperti ini, kemudian kita tekan tombol format painter yang ada di sini, kita klik. Nah, kalau sudah kita klik kemudian ada gambar seperti kuas seperti ini kita tinggal sapukan ke bagian teks yang akan kita ganti seperti format di atas. Tinggal kita klik, tarik seperti ini, lepas. Nah, maka format pengaturan teks yang ada di sini sudah berganti menjadi format seperti teks asal yang kita gunakan tadi. Itu adalah fungsi dari group ribbon clipboard. Jadi cut untuk memotong file dan memindahkannya ke tempat lain, memotong teks kemudian memindahkannya ke tempat lain. Untuk copy, kita menggandakan sebuah teks, membuat duplikatnya, membuat salinannya sehingga bisa banyak. Format painter, kita mengambil atau mengcopy, menggandakan format tulisan di suatu paragraf untuk digunakan di paragraf lain. Begitu simpulannya. Untuk selanjutnya, menu font paragraf akan saya jelaskan di video selanjutnya. Semoga paparan yang singkat ini dapat menambah pengetahuan, dapat menjadi sumber ilmu buat teman-teman. Jadi setelah paham dengan menu yang ini, nanti kita lanjutkan ke grup ribbon yang lain. Jangan lupa untuk menekan subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya di channel Belajar Bareng Dul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.